Halo, selamat pagi anak-anak. Baik, sebelum kita lanjut ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama lengkap saya Ermelinda Raja, biasa disapa Ermin, asal dari Bajawa, Mamulewa. Sekarang berada di semester 3 program studi pendidikan ekonomi. Oke, jadi baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar dan kita akan membahas bersama-sama materi tentang kebutuhan manusia. Oke, jadi baik, berbicara tentang kebutuhan manusia, pasti kita semua tahu apa itu kebutuhan dan apa saja yang dibutuhkan oleh manusia itu sendiri. Oke, jadi baik, kita lanjut. Pertama, kita akan membahas pengertian kebutuhan manusia. Oke, berbicara tentang kebutuhan manusia. Jadi, kebutuhan manusia itu merupakan sesuatu yang benar-benar dibutuhkan oleh manusia atau yang benar-benar harus dipenuhi demi tercapainya kepuasan rohani maupun jasmani untuk keberlangsungan hidupnya. Dari pengertian di sini dapat kita simpulkan bahwa kebutuhan manusia itu memang harus benar-benar terpenuhi dengan baik agar keberlangsungan hidup kita itu dapat berjalan dengan baik dan dapat berjalan dengan lancar. Oke, setelah kita mengetahui pengertian kebutuhan manusia, sekarang kita lanjut di macam-macam kebutuhan manusia. Macam-macam kebutuhan manusia. Macam-macam kebutuhan manusia di sini dibagi menjadi 3, yaitu kebutuhan manusia menurut intensitasnya, kedua kebutuhan manusia menurut sifatnya, dan ketiga kebutuhan manusia menurut sosial budaya. Oke, pertama kita akan membahas kebutuhan manusia menurut intensitasnya. Kebutuhan manusia menurut intensitasnya di sini dibagi lagi menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Oke, baik anak-anak. Pertama, kita akan membahas kebutuhan primer. Kebutuhan primer ini adalah suatu kebutuhan yang harus benar-benar terpenuhi. Oke, baik. Jadi contoh dari kebutuhan primer di sini contohnya seperti rumah, pakaian, dan makanan. Oke, setelah kebutuhan primer kita lanjut di bagian kedua yaitu kebutuhan sekunder. Berbicara tentang kebutuhan sekunder itu merupakan suatu kebutuhan yang muncul hanya berdasarkan suatu keinginan dari dalam diri kita sendiri. Contohnya itu seperti kita ingin memakai pakaian yang mewah dan memaksakan keadaan kita untuk membeli pakaian mewah tersebut. Yang kedua itu contohnya seperti kita ingin membeli handphone yang mahal. Oke. Jadi baik, setelah itu sekarang kita lanjut di bagian ketiga tentang kebutuhan tersier. Jadi baik, kebutuhan tersier di sini merupakan suatu kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer dan sekunder ini terpenuhi. Jadi baik, kebutuhan tersier di sini itu kebutuhan yang muncul setelah rumah, pakaian, handphone mahal ataupun pakaian-pakaian yang kita inginkan tadi itu sudah kita dapat atau sudah kita penuhi. Contoh dari kebutuhan tersier di sini itu contohnya seperti kita yang ingin bias kamar dengan background kamar atau
hiasan-hiasan lainnya. Oke, baik adik-adik, setelah kita membahas kebutuhan manusia berdasarkan intensitasnya, sekarang kita lanjut di kebutuhan berdasarkan sifatnya. Kebutuhan berdasarkan sifatnya di sini itu dibagi lagi atas dua, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Oke, baik. Berbicara tentang kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani di sini adalah suatu kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh agar dapat memenuhi kepuasan raga. Contohnya itu seperti olahraga atau kita jalan-jalan, refreshing. Oke, baik, jadi contohnya seperti itu. Yang kedua itu kebutuhan rohani. Oke, baik. Jadi kebutuhan rohani di sini adalah suatu kebutuhan yang diperlukan oleh kita demi tercapainya suatu yang dibutuhkan oleh batin dari dalam diri kita sendiri. Itu contohnya seperti ibadah. Itu seperti kita yang agama Katolik yang setiap hari Minggu pergi ke gereja. Agama Islam itu mereka yang pergi ke masjid. Oke, baik, jadi seperti itu. Sekarang kita lanjut di kebutuhan menurut sosial budaya. Kebutuhan menurut sosial budaya di sini dibagi lagi atas dua, yaitu kebutuhan sosial dan kebutuhan psikologis. Oke, baik, pertama kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial di sini merupakan suatu kebutuhan yang muncul karena kedudukan seseorang individu dalam suatu masyarakat. Itu contohnya seperti bantuan sosial. Oke, baik. Dari kebutuhan sosial di sini kita dapat ambil contoh. Contohnya itu seperti di desa atau di daerah kita masing-masing. Pasti ada saja masyarakat yang dianggap kurang mampu ataupun tidak mampu. Masyarakat yang dianggap kurang mampu tersebut pasti akan mendapatkan bantuan dari masyarakat. Contohnya seperti bantuan langsung tunai ataupun bantuan perumahan. Oke, baik. Setelah kebutuhan sosial, sekarang kita lanjut di kebutuhan psikologis. Kebutuhan psikologis di sini yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan rohani ataupun kondisi batin seseorang. Oke, baik. Jadi dari pengertian kebutuhan psikologis di sini kita dapat ambil contoh. Contohnya itu seperti kita sendiri yang membutuhkan kasih sayang dari orang tua kita ataupun dari sesama kita. Tanpa mendapatkan kasih sayang dari orang tua ataupun dari sesama kita, pasti kita itu akan minder ataupun merasa tertekan, dan kita itu tidak akan mau bergabung dengan orang lain. Oke, setelah kita membahas tentang macam-macam kebutuhan, sekarang kita lanjut di alat pemuas kebutuhan manusia. Di alat pemuas kebutuhan
kebutuhan manusia di sini dibagi lagi atas dua, yaitu barang dan jasa. Sebelum kita lanjut di barang dan jasa, sekarang kita akan bahas pengertian tentang alat pemenuhan kebutuhan manusia. Alat pemenuhan kebutuhan manusia di sini merupakan segala sesuatu yang bersifat fisik yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Pertama itu barang. Oke, barang. Barang di sini merupakan sesuatu yang berwujud fisik dan digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, contoh dari barang di sini itu contohnya seperti petani yang membutuhkan pacul ataupun parang untuk pergi berkebun, sedangkan guru yang membutuhkan laptop atau bahan ajar lainnya untuk pergi ke sekolah. Oke, baik, jadi seperti itu. Sekarang kita lanjut di yang kedua tentang jasa. Jasa merupakan perbuatan yang memberikan segala sesuatu yang diperlukan oleh orang lain. Jasa ini berhubungan dengan jasa seseorang. Oke, baik. Jadi contoh dari jasa di sini contohnya seperti guru yang memberikan pelajaran kepada siswa, dokter yang berperan untuk menyembuhkan orang sakit. Oke. Setelah kita bahas alat pemenuhan kebutuhan manusia, sekarang kita lanjut di faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Oke, baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia di sini terbagi atas 6. Yang pertama itu faktor kondisi alam. Oke, faktor kondisi alam di sini sangat mempengaruhi kebutuhan manusia. Contohnya seperti di daerah dingin dan di daerah pesisir. Daerah dingin itu mereka lebih membutuhkan pakaian yang berbahan tebal yang bersifat untuk menghangatkan tubuh. Sedangkan di daerah pesisir itu lebih membutuhkan pakaian yang berbahan tipis, ya karena di daerah pesisir itu panas. Oke, jadi baik, sekarang kita lanjut di yang kedua, faktor perbedaan keagamaan. Oke, baik. Jadi faktor perbedaan keagamaan di sini juga sangat mempengaruhi kebutuhan manusia. Contohnya itu seperti agama Islam yang dilarang untuk memakan daging babi karena dianggap haram. Sedangkan dan juga agama Hindu yang dilarang untuk makan daging sapi karena dianggap haram juga. Oke, sekarang kita lanjut di faktor pendidikan. Faktor pendidikan di sini juga sangat mempengaruhi kebutuhan manusia. Contohnya yang pertama itu dari TK sampai perguruan tinggi. TK itu kita hanya membutuhkan pensil dan buku gambar saja, tapi tidak terlalu membutuhkan uang. Sedangkan perguruan tinggi di sini itu lebih membutuhkan seperti laptop, handphone dan lain sebagainya. Oke, setelah faktor pendidikan, sekarang kita lanjut di faktor jenis kelamin.
Untuk jenis kelamin di sini itu hanya ada perempuan dan laki-laki. Perempuan dan laki-laki itu pasti memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Perempuan itu lebih membutuhkan make up atau gaun dan dress, sedangkan laki-laki itu lebih membutuhkan jam tangan, sepatu kids ataupun lain sebagainya. Oke, sekarang kita lanjut di faktor adat istiadat. Oke, baik, sekarang kita lanjut di faktor adat istiadat. Faktor adat istiadat di sini itu sangat mempengaruhi kebutuhan manusia. Contohnya, saya ambil contoh dari daerah kami sendiri, yaitu di Jawa, yang setiap bulan Februari itu mengadakan acara adat, yaitu rebah. Acara adat rebah di sini itu lebih membutuhkan babi, karena daging babi itu akan mempersembahkan untuk nenek moyang. Oke, baik, setelah di faktor adat istiadat, sekarang kita lanjut di faktor perbedaan usia. Oke, di faktor perbedaan usia di sini itu juga sangat mempengaruhi kebutuhan manusia, dari anak-anak sampai orang tua. Anak-anak itu lebih membutuhkan mainan, sedangkan orang tua itu lebih membutuhkan banyak hal, yaitu seperti orang tua kita yang membutuhkan barang-barang untuk pergi ke kebun, orang tua kita yang pegawai lebih membutuhkan barang-barang untuk pergi ke kantor ataupun pergi ke sekolah. Oke, baik, jadi materi kebutuhan manusia kita cukup sampai di sini. Kurang dan lebihnya Ibu mengucapkan limpah terima kasih, dan Ibu juga mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Selamat siang dan sampai jumpa minggu depan.